Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Venolia Sondarogumai. Saya anggota Latsar CPNS Gelombang 1 dari Angkatan 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang learning journal yang saya dapatkan dari pembelajaran Agenda 3 pada tanggal 22 Mei 2024 yang dilakukan pembelajaran secara mandiri. Berikut saya presentasikan hasil dari pembelajaran Agenda 3 yang sudah saya dapatkan. Pada Agenda 3 ini, kami mendapatkan materi tentang bagaimana analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN pada unit kerja kami masing-masing. Di sini yang pertama saya lakukan adalah menentukan lingkup isu yang akan saya teliti, di mana lingkup isu yang diambil pada analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN ini adalah lingkungan unit kerja yang ada di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Bandar Lampung. Identifikasi isu yang saya pilih ada 3, yaitu yang pertama adalah masih adanya kendala dalam proses pengisian data kepegawaian pada web SIMPEK atau Sistem Informasi Manajemen Pegawai. Yang kedua adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam pelayanan antrian narapidana bebas bersyarat. Dan yang ketiga adalah belum optimalnya rasio ASN dan beban kerja. Deskripsi isu yang saya lakukan adalah data dan fakta yang saya dapatkan, yaitu sering terjadi down system pada web SIMPEK sehingga sulit diakses pada saat proses pengisian data oleh pegawai di Satker. Yang kedua adalah kurangnya kompetensi pegawai dalam mengolah data pada web SIMPEK, juga belum adanya buku panduan yang dicetak untuk petunjuk pengisian web SIMPEK. Manajemen ASN yang dapat kita gunakan adalah dengan cara mencari operator SIMPEK yang selalu adaptif terhadap pembaruan-pembaruan yang terdapat di web SIMPEK yang menunjukkan sikap mengerjakan tugas dengan cermat dan disiplin. Hal ini ada di dalam kode etik ASN. Juga pada Smart ASN, kita dapat menggunakan web SIMPEK dalam entitas kepegawaian pada kementerian, negara, atau lembaga untuk meningkatkan digital kultur dan digital skill di lingkungan kantor Balai Pemasyarakatan kelas 2 Bandar Lampung itu sendiri. Yang kedua, saya mengambil tentang sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam pelayanan narapidana bebas bersyarat. Data dan fakta yang saya dapatkan adalah kurangnya pemberian informasi mengenai narapidana yang akan bebas. Dan narapidana yang akan bebas juga tidak mengetahui langkah-langkah dalam pembebasan bersyarat itu seperti apa. Manajemen ASN yang bisa dapat kita gunakan adalah tugas pemasyarakatan pada bagian registrasi yang memadai harus memiliki kompetensi adaptif dalam kegiatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menunjukkan sikap mengerjakan berkas dengan cermat dan disiplin. Ini juga terdapat dalam kode etik ASN, serta melaksanakan prinsip ASN sebagai profesi, yakni kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Pada Smart ASN sendiri adalah dengan cara menggunakan sarana mesin antrian di pintu depan LTSB dalam pelayanan registrasi narapidana bebas bersyarat untuk meningkatkan digital ethics dan digital skill di lingkungan kantor Balai Pemasyarakatan kelas 2 Bandar Lampung. Dan yang ketiga adalah mengenai belum optimalnya rasio ASN dan beban kerja. Data dan fakta yang saya dapatkan di lapangan adalah beberapa PNS sudah hampir memasuki usia pensiun di tahun 2024 ini. Yang kedua adalah jumlah PNS yang baru tidak seimbang dengan jumlah PNS yang purna atau pensiun. Dan yang ketiga adalah jumlah PNS lebih sedikit daripada jumlah pegawai PPNPN atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri. Beban kerja yang terus bertambah dan harus mencapai target, hal ini juga sangat menjadi keadaan yang prihatin bagi kita semua. Serta adanya kebijakan minus grow di mana penerimaan PNS baru harus lebih kecil atau sama dengan yang purna tugas pada tahun tersebut. Manajemen ASN yang saya gunakan adalah dengan menyelenggarakan rekrutmen CPNS untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintahan merupakan pelaksanaan manajemen PNS, yakni penyusunan dan penetapan kebutuhan serta pengadaan PNS. Dengan adanya isu-isu ini, saya menggunakan teknik
teknik tapisan isu, yaitu teknik analisis isu WSG yang terjadi pada ketiga isu yang telah saya teliti. Lalu untuk penyebab isu teknik yang saya pilih adalah dengan pendekatan fishbone diagram. Maka dari hal tersebut didapatkanlah gagasan kreatif mengenai isu-isu yang telah saya teliti tersebut. Demikian learning journal yang saya dapatkan, yang saya presentasikan hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.